Bab 967. Melawan Langit. Di puncak Gadis Giok, semua gadis masih ada di sana. Melihat Harley Ye datang, mereka semua pun berdiri. Keributan yang disebabkan oleh Lucy Chu ditekan oleh para master sangatlah besar. Mereka semua tentu saja mengetahuinya dan memiliki banyak pertanyaan di pikiran mereka. Tidak ada apa-apa. Harley Ye tersenyum santai. Dia tentu saja tidak akan memberitahu gadis-gadis itu alasannya. Masalah tentang Xuan Di Hong berdampak besar. Itu adalah sebuah legenda yang misterius dan kuat, mungkin dapat menyebabkan kepanikan di Istana Surgawi. Sebagai Master Suci Istana Surgawi, dia harus melakukan yang terbaik. Tugasnya adalah melindungi stabilitas wilayah ini. Kalian mengobrol saja, aku akan pergi beristirahat. Setelah tersenyum sekali lagi, Harley Ye pun melangkahkan kakinya ke puncak gunung. Berdiri di puncak tertinggi Gadis Giok, dia bisa melihat sebagian besar sekte Han Yue, memperhatikan murid-murid yang berkultivasi dengan keras dan para tetua yang sibuk ke sana kemari. Dia terdiam lagi. Dia sedikit terdistraksi, bayangan Xuan Di Hong masih tertinggal di benaknya dan tidak hilang untuk waktu yang lama, seperti ada sebuah gunung yang menekan di hatinya. Itu seperti sebuah mimpi yang bisa dijangkau, tapi juga jauh seperti sebuah reinkarnasi. Xuan Di Hong, Xuan Di Hong. Nama ini sangat bagus, Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa mengerti Xuan Di Hong, tapi dia tidak bisa mengerti orang itu. Orang itu adalah iblis penghalang di hati Lucy Chu, dan juga iblis di dalam hatinya. Ia seperti mantra yang tidak bisa dihilangkan. Dia berdiri seharian seperti patung di sana. Biarpun angin bertiup, dia tetap berdiri diam. Dia bahkan juga tidak menyadari kedatangan Feng Sichu. Hingga sampai malam tiba, barulah dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan terus menggambar di atas batu besar di depannya, seolah-olah dia sedang menulis, oh bukan, lebih tepatnya, dia sedang menulis sebuah puisi kuno. Jiwa hancur, daun berserakan, bunga berserakan, dan bulan berserakan. Angin berhembus, hujan turun, sedangkan bunga bakung melupakan kesedihannya dan meratapi dunia. Apa yang kamu inginkan? Apa keluhanmu? Aku berharap ada bayanganmu di jembatan terakhir, tapi aku tidak melihat namamu di batu cinta. Terdengar suara yang lembut di belakangnya. Ketika Harley Ye sedang menulis, Feng Sichu sedang membacanya. Kesedihan dalam puisi itu bertambah setelah dibaca olehnya. Puisi yang sangat menyedihkan sekali, artinya sangat menyedihkan, gumam Feng Sichu. Dari mana kamu menyalinnya? Setelah bergumam, dia menoleh ke Harley Ye, lalu bertanya sambil tersenyum dan mengedipkan matanya yang indah, dari mana kamu menyalinnya? Apa? Aku menciptakannya sendiri. Harley Ye terbatuk kering. Benarkah? Baiklah, aku memang menyalinnya. Kebetulan sekali, aku juga menyalinnya. Feng Sichu menggigit bibirnya dan tersenyum. Kamu juga menyalinnya. Harley Ye tertegun sejenak, dari mana kamu menyalinnya? Di sebuah kota kuno di dunia manusia awam, kata Feng Sichu sambil mengeluarkan sebuah gulungan gambar. Di atasnya terdapat tulisan yang indah, tampak jelas itu adalah tulisan tangan seorang wanita. Itu pasti adalah puisi yang disalin oleh Feng Sichu. Kota kuno. Harley Ye menyentuh dagunya dan bergumam. Meskipun dia terkejut, tapi dia tidak terlalu terkejut, karena Xuan Di Hong itu misterius. Itu tidak mengherankan jika dia meninggalkan puisi ini di tempat lain. Harley Ye, Feng Sichu, ada nama kita, aneh sekali. Kata-kata Feng Sichu langsung membuyarkan renungan Harley Ye. Ini adalah takdir. Harley Ye tersenyum. Siapa yang mau ditakdirkan untuk bersamamu? Feng Sichu memutar matanya ke arah Harley Ye dan menyimpan gulungan itu. Oh iya, bagaimana dengan Rani Si? Apakah dia tidak kembali bersamamu?
Dia telah bergabung dengan Sekte Renhuang. Harley Ye menjawab sambil menghapus puisi kuno di atas batu. Tampaknya kamu memutuskan untuk mengasah temperamennya. Fancy Chu tersenyum lembut. Dia terlalu tinggi hati. Harley Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bakat yang hebat terkadang juga akan menjadi batu sandungan baginya. Kamu begitu tidak percaya padanya. Aku paling mengenal muridku. Bahkan setelah berlalu selama 3 tahun, aku masih bisa mengetahui niatnya hanya dengan melihatnya sekilas. Harley Ye berkata perlahan, kali ini, hal yang paling membuatku takjub adalah Winston Hu, dia benar-benar sedang berubah. Maksudmu Ranisi akan kalah dari Winston Hu di pertandingan 3 sekte kali ini? Tanya Fancy Chu kepada Harley Ye dengan ragu. Generasi Suan dari Istana Surgawi tidak dipimpin oleh Ranisi, tapi dibangun oleh Winston Hu. Kamu begitu yakin? Fancy Chu masih tidak percaya. Guru, apakah kamu tidak percaya dengan penilaianku? Harley Ye tersenyum sambil menoleh ke samping. Dia mengalihkan pandangannya ke langit ilusi lagi, lalu berkata, pertempuran akan dimulai 3 hari kemudian. Ia akan sangat seru dan juga akan membuktikan kebenaran yang sudah lama ada di dunia ini, bahwa usaha dapat menutupi kekurangan sejak lahir. Kalau benar seperti itu, pertandingan itu akan sangat mengesankan. Fancy Chu juga menatap langit ilusi. Di pertandingan 3 sekte yang lalu, kamu menang melawan Nancy Ji. Kali ini, muridnya ditakdirkan akan memenangkannya kembali. Aku tidak peduli dengan menang atau kalah. Harley Ye berkata sambil mengalihkan pandangannya dari langit ilusi ke Fancy Chu. Hanya saja, kamu sepertinya punya janji yang belum kamu tepati di pertandingan 3 sekte. Janji? Janji apa? Sepertinya ada yang pernah berkata bahwa jika aku memenangkan peringkat pertama dalam pertandingan 3 sekte dari sekte 3, dia akan telanjang. Apakah ada? Ada atau tidak, sudah tidak masalah. Harley Ye mengangkat bahunya. Dulu kamu mengelak, sedangkan aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi roda hidup berputar, sekarang situasinya sudah berbeda. Kalau kamu tidak mau melepaskan pakaianmu, aku bisa membantumu melepaskannya. Lagi pula, kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Melakukannya secara paksa seharusnya juga seru. Aku adalah gurumu. Fancy Chu mengedipkan matanya yang indah dan menatap Harley Ye. Apakah kamu berani tidak menuruti gurumu? Jangan bicara tentang ini, aku juga Master Suci Istana Surgawi. Berdasarkan statusku, kamu juga harus menuruti perintahku. Harley Ye mengorek telinganya, lalu berkata, ada 2 pilihan, kamu melepasnya sendiri atau aku yang membantumu. Bisakah aku menganggap ini sebagai pelecehan? Kamu boleh berpura-pura bodoh, kenapa aku tidak boleh melecehkan? Harley Ye menoleh ke samping, lalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu Fancy Chu. Dia mengagumi wajah yang indah tak tertandingi itu dengan penuh minat dan berkata, di antara seluruh gadis di dunia ini, gurulah yang paling cantik. Dari mana kamu belajar kata-kata gombalan ini? Fancy Chu tersenyum manis, matanya yang indah selembut air. Belajar sendiri tanpa diajar. Omong kosong. Fancy Chu memutar matanya ke arah Harley Ye. Sepertinya aku harus membantumu melepaskannya. Harley Ye tersenyum jahat. Beraninya kamu. Sebelum Fancy Chu selesai berkata-kata, dia melihat sebuah telapak tangan menyentuh wajahnya dengan pelan, kemudian menggunakan semacam kekuatan yang aneh untuk membuat pandangannya kabur. Fancy Chu pun jatuh ke dalam pelukan Harley Ye dengan wajah yang masih memerah. Guru, maafkan kelancangan muridmu. Harley Ye menggendong Fancy Chu yang sedang tertidur. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang cabul, melainkan menempatkannya di atas sebuah awan. Setelah melakukan itu, dia tiba-tiba berbalik dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya yang merah langsung memucat,
auranya menjadi kacau dan penglihatannya menjadi kabur. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan mengerti alasan mengapa dia membuat Fancy Chu tertidur lelap, yaitu karena dia tidak ingin Fancy Chu melihat wujudnya sekarang. Harley Ye berlutut di tanah, kedua tangannya memegang kepala yang hendak meledak. Urat biru di dahinya muncul dan ekspresinya sangat kesakitan. Ada sedikit keganasan dalam ekspresinya, dia sedang berteriak kesakitan dengan suara rendah. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia memelototi langit, matanya merah dan membawa kegilaan yang ganas. Bam! Satu kalimatnya langsung membuat kehampaan langit Jiuk Xiao tiba-tiba mengeluarkan suara guntur, membuat malam yang gelap dan sunyi bergetar sesaat. Entah sampai kapan, barulah Harley Ye di atas puncak gadis giok berhenti berteriak dan berlutut di genangan keringat dan darah sambil terengah-engah. Jika ini adalah kesengsaraan surgawi khusus untuknya, maka dia telah selamat melewatinya. Angin ringan bertiap, seorang sosok berbaju putih muncul di depannya. Setelah dilihat lebih dekat, dia adalah naga kuno mistik. Hais! Naga kuno mistik melirik Fancy Chu yang tidur di atas awan. Dia menghela napas dulu, lalu memapah Harley Ye. Apakah keturunan tubuh suci semuanya begitu kuat? Kenapa kamu melakukan ini? Mungkin di seluruh istana surgawi, bahkan di seluruh dinasti Dacu, satu-satunya yang paling mengetahui kondisi Harley Ye adalah naga kuno mistik. Walaupun Master Suci Istana Surgawi yang bermartabat terlihat biasa saja pada hari biasa, tapi pada kenyataannya, dia selalu menderita hukuman ilahi, hanya saja dia tidak pernah mengungkapkannya. Kali ini pengecualian, karena dia telah menekannya terlalu lama. Bertarung dengan Tuhan sangat menyenangkan. Harley Ye duduk di tanah, bersandar di atas batu besar, tapi wajahnya menunjukkan kegilaan. Aku belum pernah melihat orang gila sepertimu selama 800 tahun. Naga kuno mistik memarahinya, tapi dia juga memberikan sebuah kendi anggur untuknya. Aku benar-benar berharap bahwa 7 iblis surgawi itu muncul dunia ini sekarang, kata Harley Ye sambil mengambil kendi anggur. Apakah kamu gila? Naga kuno mistik mendengus dingin. Begitu 7 iblis surgawi muncul, itu akan menjadi bencana yang akan menyapu domain puluhan ribu surgawi dan zaman yang akan menarik semua makhluk ke zaman kegelapan. Ketika 7 iblis surgawi muncul, seluruh dewa akan melawan langit. Harley Ye berkata dengan pelan, di saat bencana datang, ia juga akan disertai dengan harapan. Ada persaan di dunia ini, tapi takdir sangat kejam. Memangnya kenapa kalau menjadi kaisar, angkuh, meratapi seluruh rakyat, sungguh lelucon, mengapa takdir itu ditentukan sendiri? Jika suatu hari 7 iblis surgawi muncul di dunia, maka aku yang rendah hati, bersedia untuk menjadi orang pertama yang melesat ke langit Jiuk Xiao dan bertarung melawan langit. Kita juga tidak tentu akan kalah dalam pertandingan epik itu. Apakah otakku ditendang keledai? Untuk apa aku datang dan mengobrol orang gila sepertimu di tengah malam? Otakku yang ditendang oleh keledai, kata Harley Ye sambil mengelus kepalanya. Itu benar, naga kuno mistik juga duduk. Dia menabrak Harley Ye dengan bahunya, lalu menatap Harley Ye dengan penuh minat. Ayo, beritahu kakek naga, mengapa kamu menangkap Lucy Chu? Dia telah melawan perintah Master Suci Istana Surgawi, bukankah dia harus ditangkap? Harley Ye masih mengelus kepalanya. Jangan omong kosong, aku bertemu dengan Xuan Di Hong. Harley Ye langsung menyela perkataan naga kuno mistik. Pada akhirnya, dia tetap tidak merahasiakannya. Bukankah dia sudah mati? Ketenangan naga kuno mistik masih sangat bagus, meskipun dia terkejut, tapi dia tidak terlalu kaget. Nyawanya kuat, dia masih hidup. Baguslah kalau masih hidup. Apakah ini berhubungan langsung dengan alasan mengapa Lucy Chu ditangkap? Lucy Chu adalah istri Xuan Di Hong, kata Harley Ye santai. Ini,
Naga kuno mistik menarik panjang nada satu kata itu, kemudian dia berkata, ini memang lebih menakutkan daripada berita bahwa Suandi Hong masih hidup. Tapi apa logikamu, Suandi Hong masih hidup, tapi kamu malah menangkap istrinya. Apakah kamu tidak ada kerjaan? Tunggu sampai Suandi Hong datang nanti, kamu bicaralah dengannya. Pada saat itu nanti, kamu akan tahu apakah aku kurang kerjaan atau tidak. Harley Ye sudah berdiri, lalu menggendong Fancy Chu sambil menuruni gunung. Dia juga berkata, satu hal lagi, jangan menyebarkan hal ini. Bersambung. Bab 968. Apakah kalian malu? Di pagi hari sebelum fajar, Sekte Hang Yue sudah penuh dengan orang, kebanyakan di antaranya adalah murid muda dan tetua juga banyak. Pertandingan Sekte 3 akan segera datang, mereka akan pergi ke pusat istana surgawi lebih awal, sama seperti Andreas yang membawa Karafli dan yang lainnya ke Sekte Zeng yang di masa lalu. Namun, hal yang berbeda adalah orang yang memimpin kali ini adalah instruktur dari Sekte Hang Yue. Karafli, si gendut, jangan mempermalukan aku ketika kamu pergi ke sana. Di satu sisi kerumunan, Brady berjalan masuk sambil menggoyangkan tubuhnya yang berisi itu, lalu memesan sesuatu kepada seorang anak gendut. Gayanya sangat serius seperti seorang master. Benar, dia juga menerima murid, dan muridnya secara ajaib menjadi salah satu dari 9 murid pewaris sejati Sekte Hang Yue. Namun berbicara tentang muridnya, dia juga cukup bisa bersaing dengan gurunya. Bukan dari segi tingkat kultivasi atau kekuatannya, tapi dari segi fisiknya yang gemuk. Dia sepertinya baru berusia 11 atau 12 tahun, tapi dia luar biasa gemuk. Dilihat dari kejauhan, mereka adalah pemandangan yang indah. Jika dilihat sekilas, mereka adalah dua gumpalan, tapi jika dilihat dengan seksama, mereka adalah dua orang. Tidak masalah menang atau kalah, yang penting gayamu harus tampan. Yunani Xie juga berjalan kemari, di sampingnya ada seorang pemuda yang kelihatan lembut dan lebih normal dibandingkan dengan murid Brady. Auranya terlihat agak mirip dengan Yunani Xie, tipe orang yang bebas dan tidak tahu malu. Apakah kamu melihat si gendut itu? Kalau kamu bertemu dengannya di atas ring, gunakan jurus yang aku ajarkan padamu. Yunani Xie menepuk bahu muridnya dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa untuk melirik Brady dan muridnya. Guru, ini tidak baik. Murid Yunani Xie terbatuk kering. Apa yang tidak baik? Kamu biasanya juga sering menendangnya, jangan pikir aku tidak tahu. Kali ini berbeda, sepatu yang aku pakai adalah sepatu besi. Murid Yunani Xie mengkorek telinganya. Nak, kamu sudah bisa menjadi seorang guru. Yunani Xie menepuk bahu muridnya dengan kuat, dan tidak lupa untuk refleks melirik sepatu besi yang dikenakan muridnya. Sungguh berkilau. Pergi dan bertarunglah dengan baik. Sementara di sisi lain, Pandi Huo juga berjalan kemari sambil diikuti oleh seorang murid di sebelahnya. Jika murid Brady mirip seperti Brady, dan murid Yunani Xie mirip seperti Yunani Xie, murid Pandi Huo ini juga sedikit mirip dengan Pandi Huo. Masih bukan tentang tingkat kultivasi dan kekuatan, tapi tentang auranya. Meskipun dia tidak terlalu tua, tapi tubuhnya yang besar itu jauh lebih tinggi dari teman-teman sebayanya. Ayo, ambillah. Saat mereka berjalan, Pandi Huo diam-diam memberikan sebuah tas penyimpanan ke muridnya, lalu berkata sambil mengedipkan mata, ia akan berguna di saat kamu membutuhkannya. Guru, kamu melakukan ini di depan publik, bukankah ini tidak baik? Murid Pandi Huo terbatuk kering, kalau begitu, apakah aku akan ditarik keluar dan dihajar sampai mati? Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Aku ingin pulang ke rumah. Aku sangat menyukai gaya sombong dari ketiga orang itu. Melihat Brady, Yunani Xie, dan Pandi Huo,
Harley Situ menyentuhnya dagunya dan berkata dengan penuh arti. Guru, aku juga menyukai gaya sombongmu. Di sampingnya, seorang remaja juga menyentuh dagunya. Hei, bocah kecil. Harley Situ mencubit telinga bocah itu. Aku tidak peduli denganmu hari ini, kamu semakin melunjak, ya. Kalau kamu sehebat ini, kenapa kamu tidak termasuk dalam 9 pewaris sejati Sekte Hang Yue? Ini bukan salahku, mereka bermain licik. Apakah aku tidak mengajarimu teknik licik? Tidak ada satupun yang kamu lakukan. Lalu kalian, Harley Situ berwajah muram. Setelah menghajar muridnya, dia menoleh ke murid-murid Yogini dan Glenduan, lalu berkata, apakah kalian malu? Guru kalian setidaknya adalah 9 pewaris sejati Sekte Hang Yue, tapi kalian semua malah dikalahkan oleh orang lain. Sungguh memalukan. Orang ini seperti telah menelan peluru. Dia memainkan karakternya yang tak tahu malu dengan sangat maksimal, kutukannya bahkan terbang kemana-mana. Hal ini membuat Glenduan sangat sadar diri untuk mundur 1 atau 2 langkah, dan bersikap seolah-olah mereka tidak mengenal kita. Namun, itu memang benar. Rombongan Karafli dan Yogini adalah 9 pewaris sejati di masa lalu, tapi tidak ada satupun murid yang dilatih oleh mereka, berhasil untuk memasuki Sekte Hang Yue sama sekali. Namun Brady, Yunandi Xie dan Pandi Huo malah menemukan murid pintar yang berbakat sangat luar biasa, ia juga menjadi 9 pewaris sejati. Seperti kata pepatah lama bahwa semua hal di dunia ini akan berubah, kalau gurunya tidak bisa, muridnya juga akan menjadi sombong. Andreas Yang dan yang lainnya yang menyaksikan adegan ini terpaksa menghela nafas. Berbeda dari dulu, mereka semua sudah tua sekarang. Putra Qianogong, Yuta Sao, dan Suanto Wang masuk dalam barisan. Di tengah diskusi, terdengar suara seorang tetua. Mari sini, sini. Murid Brady, murid Yunandi Xie, dan murid Pandi Huo, semuanya menaiki panggung satu demi satu dengan sangat girang. Orang yang bersama mereka adalah 5 muridnya. Usia mereka kurang lebih sama. Semua yang di sana adalah murid Sekte Hang Yue. Sedangkan Ranisi, anak unggul peringkat nomor 1 di seluruh sekota, kini sedang berbicara dengan masker N95. Hormat, instruktor. Segera setelah Karafli datang dengan tampan. Dia tidak terlihat memiliki aura seorang kultivator sama sekali. Hal ini membuat banyak murid perempuan di bawah senang. Tapi sayangnya, mereka hanya bisa membayangkannya saja, karena instruktur siada mereka telah mendapatkan Joy Nanggong. Ayo kita berangkat. Karafli melirik orang tersebut sejenak. Suaranya hangat, tapi bergema lama di udara. Ah! Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba teriakan menyembelih babi terdengar dari puncak Gadis Giok. Hal ini membuat murid-murid Sekte Hang Yue dan para tetua tertegun sejenak. Berangkat. Karafli terbatuk kering dan berbicara lagi. Dia adalah orang yang pertama masuk ke aula utama Sekte Hang Yue, dan sebelum pergi, dia juga tidak lupa untuk melirik ke arah puncak Gadis Giok itu dengan ekspresi yang aneh. Setelah semua orang sadar kembali, barulah mereka mulai mengikutinya dan terus bergumam. Ekspresi mereka kaget seperti Karafli. Kalau dugaannya tidak salah, suara teriakan sebelumnya datang dari Harley Ye. Maksudnya Master Suci Istana Surgawi memang layak menjadi Master Suci Istana Surgawi, bahkan suara teriakannya pun begitu mendominasi. Di puncak Gadis Giok, Harley Ye berjongkok di tanah dengan kedua tangan menutupi selangkangannya. Matanya berkaca-kaca. Tampaknya tempat itu telah memberinya semacam pukulan yang berat. Fancy Chu, kamu benar-benar berani melakukannya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Lensi adalah yang pertama berbicara. Dia berjongkok di tanah dan menatap Harley Ye dengan kasihan. Dalam adegan hari ini, dia telah menyaksikan semuanya di sana. Di pagi hari,
ketika dia sedang bercanda dengan Harley Ye, Fancy Chu yang baru saja bangun, langsung menendang selangkangan Harley Ye dengan kuat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Wow, menyegarkan sekali. Harley Ye yang malang langsung menangis di tempat. Bahkan jika dia adalah seorang master suci dari istana surgawi dan kultivator yang bermartabat, rasa di bagian itu setelah ditendang oleh seseorang memang sangat luar biasa. Harley Ye, dia tidak menendangmu sampai rusak, kan? Lancy menepuk bahu Harley Ye. Dia yang bersikap preman terlebih dahulu, kata seorang anak kecil yang kesal. Fancy Chu di depan memelototi Harley Ye dengan tajam. Meskipun mereka adalah suami istri, tapi tidak akan ada gadis manapun yang bisa menerima hal ini. Bersikap preman, Lancy terkejut sejenak, lalu refleks menatap Harley Ye. Sumpah demi Tuhan, aku tidak bermaksud seperti itu. Harley Ye ingin menangis, tapi seluruh wajahnya sangat kusut. Kamu bilang tidak, lalu mengapa kamu mau menggodaku tadi malam? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Fancy Chu memelototi Harley Ye untuk yang terakhirnya, lalu berbalik dan berjalan ke pavilion Yuling lagi. Sebelum memasuki pintu, dia tidak lupa untuk menggosok kaki lembutnya. Ia sangat sakit sekali. Mereka sudah pergi, berhenti berpura-pura. Melihat pintu kamar Fancy Chu tertutup, Lancy kemudian membuka mulut dan tertawa keras sambil menatap Harley Ye. Apakah mereka sudah pergi? Sudah. Aku cerdas sekali, untungnya aku sudah ada persiapan. Setelah tergesa-gesa untuk bangun, Harley Ye tidak apa-apa. Dia mengeluarkan sebuah benda yang keras dari saku celananya, lalu melemparkannya ke Lancy sambil berkata, untukmu saja. Kamu sebaiknya menyimpannya untuk lain kali. Lancy mengembalikannya, lalu melirik pavilion Yuling lagi, kemudian menyodok Harley Ye dengan jarinya. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada kakakku tadi malam? Aku tidak melakukan apa-apa. Harley Ye terbatuk kering. Awalnya aku ingin melakukan sesuatu, tapi aku malu untuk melakukannya. Benarkah? Ini bukan gayamu yang biasanya. Lancy memandang Harley Ye dengan tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya sendiri. Bagaimana cara memeriksanya? Wajah Lancy memerah, tapi dia tidak mungkin akan membuka kaki Fancy Chu untuk melihat apakah dia masih perawan atau tidak. Apakah kamu melihat tongkat itu? Gunakan itu untuk menyodoknya. Pergi saja kau. Bersambung.